Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para sesepuh, ini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan panjenengan semua dalam rangka ulang tahun Majelis Taklim Hasanah On Air yang ke-8. Mudah-mudahan jumpa kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat dunia wal akhirah. Tidak lupa saya ikut menyampaikan selamat kepada Majelis Taklim Hasanah On Air. Mudah-mudahan karya yang indah dan barokah ini terus berlangsung istiqomah, menebarkan ajaran yang indah dari agama kita kepada sesama. Saudara-saudaraku sekalian, sebetulnya tausiah mau izoh hasanah itu untuk orang yang gak genah-genah itu. Dawuhnya Allah, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ini jadi artinya apa? Kalau Anda perhatikan ayat ini, itu tidak ada yang diajak siapa. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika. Yang diajak siapa? Ke jalan Tuhanmu. Karena tidak ada maf'ul bihnya menurut gramatika Arab, maka terjemahan Quran Departemen Agama, Kementerian Agama dikasih kurung, ajaklah dalam kurung manusia ke jalan Tuhanmu. Firman Gusti Allah dikurung-kurung. Mungkin tim penerjemahnya itu kurang mendalami sastra ya. Jadi, kalau ngerti sastra itu tidak perlu ajaklah naik kereta api. Itu yang diajak yang belum naik kereta api. Masa sudah di atas kereta api diajak naik kereta api? Itu sudah otomatis yang diajak adalah orang yang belum jalan. Ajaklah orang yang belum tahu jalan Gusti Allah ke jalannya. Ya sampai semua ini sudah jalan semua. Malah lebih jalan daripada kebanyakan orang di Indonesia. Yo.
premi mau sedino, premi cuma sehari. Kok enggak untuk rekreasi kayak istirahat santai-santai kayak jalan-jalan kayak juga ngaji. Ini kan luar biasa. Alhamdulillah. Ini agak nebus warga ya keterlaluan. Satu omah. Ono sing nanti bojo. Ono sing bojone ning tanah air. Lah kok iso guyang-guyu luar biasa. Guyang-guyu itu tegese artinya dia tahu bersyukur kepada Allah. Ada orang itu yang merengat-renut terus, itu nggak ngerti syukur. Ono wong sing sumeh. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal wajahnya sumeh. Karena apa? Itu wajah bersyukur. Kenapa wajahnya Abu Jahal kok seperti orang kebelet ngising? Karena tidak pernah bersyukur. Tetapi jangan diguyu. Orang bersyukur itu memang membutuhkan kepandaian, membutuhkan pikiran yang waras. Tidak semua orang bisa bersyukur, karena bersyukur itu syaratnya menyadari mendapat anugerah, dapat nikmat dari Allah baru bersyukur. Kalau sampean tidak merasa mendapat nikmat dari Allah, tidak merasa mendapat anugerah dari Allah, sampean tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang yang menyadari akan nikmat anugerahnya Allah. Sampean perhatikan itu. Orang-orang yang haji itu syukuran terus. Di Indonesia itu mau berangkat haji syukuran, pulang haji syukuran. Ya enggak? Tapi saya belum pernah lihat, enggak tumon ono wong sembahyang syukuran. Padahal sama-sama rukun Islam itu. Haji rukun Islam, salat rukun Islam. Kenapa kalau haji kok syukuran, kalau sholat tidak? Emangnya yang anugerah Allah itu hanya haji saja? Karena tidak tahu, tidak menyadari bahwa sholat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kalah besarnya daripada haji dan lain sebagainya. Sampai belum pernah merasakan. Saya itu dulu aku muda, masih muda itu senengan saya itu mengumpulkan tanda tangannya bintang film sama tanda tangannya menteri. Saya kepingin ketemu dua orang makhluk ini. Kok selalu mengisi berita, kalau tidak menteri bintang film menteri. Jadi saya kumpulkan. Begitu celengan saya tutup, saya ke Jakarta. Saya pikir-pikir ini ketemu dulu siapa ya, bintang film dulu apa menteri dulu ya ini. Ya menteri dulu lah. Menteri mungkin tahu yang namanya silaturahmi itu apik gitu. Jadi pilih menteri yang kira-kira ngerti silaturahmi. Menteri apa ini? Menteri agama. Saya datang ke menteri agama. Di rumahnya disengeni ya batu ya. Pembantunya marah-marah. Ini menteri ya. Sampai mau ngapain ke sini? Kalau mau ketemu menteri di kantornya, saya ke kantor. Ke kantor dicegati sama yang namanya ajudan buah asri itu. Dikongkon ngisi formulir. Ketemu menteri urusannya apa? Data-data disuruh ngisi. Namanya, pekerjaannya, sak pituluke, keperluan ketemu menteri apa. Sudah saya isi silaturahmi, diamuk saya. Ini sama ini, kongkonannya menteri itu, bukan menterinya. Ajudan loh, sektingnya itu. Ada ini namanya hari raya kok silaturahmi segala macam. Batin saya ini aslinya menteri agama, gak ngerti silaturahmi. Silaturahmi batin ini kok cuma hari raya toh ini kalau ini. Enggak, pokoknya enggak bisa. Pulang.
Dulu saya belum punya kawan, belum punya apa, tidurnya di kantor PB itu. Kantor PB waktu itu open bar itu. Bakul bakso ya satu kono, lalu saya tidur situ, besok balik lagi ke kantor lagi, ngisi formulir lagi, saya ganti keperluannya lagi. Itu ngantek sakulan, betul-betul. Sebulan betul-betul setiap hari ngisi formulir. Baru berhasil ketika saya isi keperluan menyampaikan amanah. Entah karena itu atau karena orangnya sudah bosan lihat saya setiap hari, dikasih izin disposisi 3 menit saja. 3 menit saja itu dikasih garis pakai spidol merah. Masih ngomong sama saya 3 menit saja. Ya Pak, saya sudah bisa baca. Masuk ke ruang menteri, menterinya lagi ngeleheng gini. Wow. Keluarnya apa? Dia sambil baca apa tulisannya tadi ajudannya. Oh, mau ya, menyampaikan amanah ya? Iya Pak. Amanah apa? Menyampaikan salam kawan-kawan. Oh, menterinya ya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Pak, sudah. Pamit saya. Loh, cuma itu saja. Iya, itu aja. Kan saya hanya amanah. Nah, amanah saya sudah saya sampaikan. Sudah. Ya saya tidak mau dong ngaku bahwa saya kepengen ketemu sing rupane menteriku kaya apa kan ya. Enggak. Ikan 1 bulan setiap hari ngisi formulir untuk ketemu menteri, dapat disposisi 3 menit. Zaman Pak Harto masih joyo-joyonya, saya entah jadi panitia, entah jadi apa itu, pokoknya saya ikut. Itu ada konferensi Mass Media Asia Afrika. Asia Afrika apa Asia Pasifika, saya di situ. Pada akhir kongres diterima oleh presiden di Istana Negara. Saya katut. Pak Harto berdiri tengah itu, didampingi menteri yang potongannya kayak ngantuk terus. Itu siapa dulu? Pak Murdiono. Orang saling satu persatu salaman. Orang kira-kira ada 400-an orang lah. Saya itu tidak sabar, ya Allah, mau salaman sama presiden, antrinya lamanya bukan main. Tapi akhirnya ketemu lah, salaman. Tangannya halus sekali. Enggak kayak tanganmu kan. Tangannya halus. Apa kabar? Baik Pak. Ketika beliau tanya apa kabar itu saya batin, gini aku terus tak utangi duit ini. Mesti dipaling yang ngakeh wong ini dari. Tapi tidak sempat karena disundul di belakang saya, yang antri banyak, tidak sabar kabeh. Pulang sampai di rumah di Lembang sana, cerita ketemu Pak Harto itu saya ceritakan sampai 2 minggu lebih. Setiap ada tamu saya ceritakan, aku baru ketemu Pak Harto. Pak Harto siapa? Ya Pak Harto presiden lu ya. Ngipi ya? Oh ngipi, ketemu teman ya. Ya ngomong aja, iya. Ngomong apa Pak Harto? Apa kabar? Tamu pergi, tamu datang, tak ceritani ngono nih. Pokoknya yang ketemu sampai 2 minggu lebih. Anggarannya tamu tak ceritani itu. Saking seneng. Nanti buju saya itu Rati ini bodi ini. Ada tamu datang, mesti cerita Pak Harto, cerita Pak Harto gitu.
itu kok sirik sekali sih sama seorang seni. Nah ini sekarang sampai pikirkan ini. Dapure menteri ae, ame ketemu anda tangan 30 hari, 1 bulan setiap hari. Ijrik untuk disposisi 3 menit saja. Dapure presiden ae ketemu salaman tok, apa kabar, diceritakno berminggu-minggu. Nah saiki ketemu presiden setiap saat. Presiden membuka pintu open house setiap hari paling sedikit 5 kali. Apa ini bukan anugerah yang luar biasa? Cuma memahami itu anugerah atau tidak itu memang agak sulit. Mau kita itu bolak-balik ambekan dia tahu syukur kok. Karena kita tidak merasa bahwa ambekan itu, bernapas itu nikmat dari Allah. Saya punya kawan tidak pernah sakit, koyok pengon, tidak pernah sakit, pilek aja tidak pernah. Tiba-tiba saya dapat kabar dia masuk ICU. Tak pelok-pelok ke Jakarta. Di sana masih nunggu 3 hari karena belum bisa diterima. Masih di ICU tidak boleh ditengok. Saya tunggu sampai boleh ditengok. Begitu bisa masuk, ketemu itu pertama kali yang diucapkan dia, ya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Untuk kandani sapa batinku. Tapi dia baru merasakan ketika dia waktu itu sesek napasnya tidak bisa bernapas. Ini dokter 5 baru bisa bernapas. Terus rumongso untuk nikmat terus lagi alhamdulillah. Saya punya kawan entek 10 yuta supaya bisa pipis karena dia punya sakit prostat. Apa itu carcir tidak pernah merasa itu nikmat. Saya sekarang akan saya tunjukkan nikmat besar sekali. Tidak usah banyak-banyak, 3 saja. Nikmat yang besar sekali yang entah kita semua ini mensyukuri atau tidak. Yang pertama, coba dicek masing-masing pernah mensyukuri ini enggak? Yang pertama, kita mendapat anugerah diciptakan Allah menjadi makhluk yang namanya manusia. Makhluknya Allah itu ada yang seperti batu, tidak bisa apa-apa. Suatu yang menengai, pokok biasa yang menengai, jujur yang menengai, tidak bisa apa-apa. Merasa tidak, berpikir tidak, apalagi mengekspresikan, menyampaikan pikiran dan perasaannya, tidak bisa. Ini satu, batu. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Kalau sampai mempelajari, tumbuh-tumbuhan itu bisa merasa, bisa berperasaan, bisa berpikir. Saya itu ketika membaca penelitian ahli tentang tanam-tanaman, katanya tanaman bisa berpikir, bisa berperasaan. Itu saya mencoba. Saya tanam di depan rumah saya itu 2 pohon kelapa, 1 di kiri dan 1 di kanan. Dia tumbuh bersama-sama. Yang sebelah kiri, ketika dia sudah menjadi batang tubuh, ini selalu saya pegang. Kalau saya lewat sini, saya lus-lus. Saya naik ke langgar, kurang dari langgar, saya lus-lus. Kadang-kadang saya ajak ngomong, apa kabarnya? Nah, kabarnya.
Yang sebelah barat kanan ini tidak pernah saya pegang sama sekali. Ajib. Itu yang sebelah kiri yang sering saya pegang itu buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah kanan ini beluluknya sudah ada. Nah, saya ceritakan kepada anak istri dan anak-anak saya. Terus istri dan anak-anak saya itu ada anak saya itu. Nanti dicek. Anak-anak saya lalu megangin ini yang sebelah kanan ini. Niru saya, dipegang-pegang kalau lewat dipegang, kadang-kadang diajak ngomong kabarin dah. Kadang-kadang percaya atau tidak percaya. Tiba-tiba ini dia mengeluarkan buah yang luar biasa, mengalahkan yang sebelah kanan. Itu tanam-tanaman. Itu cara dia mengekspresikan syukurnya, terima kasihnya kepada kita. Dia memberikan. Kalau tidak percaya, sampai punya tanaman apa nanti di tanah air sana, ucuk-ucuk, wacoi, nganggur gitu aja, tidak ada acara. Coba nanti, dia tidak akan membuahkan apa-apa. Tanda protes dia. Jadi dia bisa berpikir, bisa merasa, tapi tidak bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Yang ketiga makhluk Allah itu binatang. Binatang itu bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak bisa menyampaikan dengan baik. Bisa mengekspresikan pikiran perasaannya, tapi tidak sempurna. Kalau induknya sampai sembelih karena hari korban, kambing sampai sembelih, itu apa namanya? Anaknya itu dia mbek itu sebetulnya dia sedang prihatin, sedih itu, tapi sampai tidak tahu karena dia sedih maupun gembira ya mbek semua. Kalau sampai mimi pari lalu ada ayam lalu tidak mau pergi sampai lempar, ya tuh pergi sambil kok. Itu sebetulnya mau mengatakan nunulah tuh nyawa tuh gitu kan. Tapi sampai nggak paham ngok terus. Sekarang kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang istimewa. Dimuliakan oleh Allah karena kita diberi akal, pikiran, dan nurani, dan bisa mengekspresikan, menyampaikan dengan baik. Dengan baik. Walaqad karramna bani Adam. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna. Kita dilebihkan dari binatang, dilebihkan dari banyak makhluk Allah yang lain. Kita dijadikan makhluk yang mempunyai akal, pikiran, dan punya. Kita jarang mensyukuri ini, nikmat yang besar ini. Kita tidak syukur itu gimana? Syukurnya bagaimana? Apa syukurnya kayak pembawa acara yang mengatakan, mari kita bersyukur dan melahirkan syukur ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Apa itu cukup syukur itu? Sampai kasih saya baju bagus, terus saya bilang terima kasih. Sambil baju sampean saya buat ngelapi meja. Terima kasih ya. Sampean mangkal kok kepengin nempiling ya. Bikin muni terima kasih. Paham bi? Enggak usah bilang terima kasih. Kalau baju beri pemberian sampean saya pakai terus, apalagi kalau Jumatan saya pakai. Wah, sampean nerimanya lagi. Ini mensyukuri kita sebagai manusia dengan cara menjaga yang menjadi kita istimewa, yaitu akal, pikiran, dan nurani. Jangan dibiarkan akal nurani ini nganggur, tidak terpakai. Malah ada yang
terlalu sering ke kebun binatang. Aku pengen kayak macan. Kan omah bojone digaus. Loh iya, itu ada orang yang dua antene ra karuan. Grenose malah kayak Pak JK, apik. Dirasani wong iki anteng tapi buaya darat. Ada manusia yang disebut buaya darat karena akan tidak mensyukuri kemanusiaannya. Ono sing ayu dirasani wong, hati lho, ayu tapi ulo. Kenapa? Karena tidak mensyukuri kemanusiaannya. Ini nomor satu. Ini nomor satu. Nomor dua, anugerah yang besar sekali yang kadang-kadang orang lupa untuk mensyukurinya. Kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendereknya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sampai ini wong Ponorogo, wong Tulungagung, wong Blitar, itu apanya Kanjeng Nabi? Ponaan, misanan, minduan. Kita itu tonggo tidak. Tonggo tidak. Blitar Mekah itu masih melewati 7 samudra. Naik pesawat jet masih 9 jam. Jadi orang tonggo belas. Luwih cedak ini malah nyampe Indonesia. Tonggo dulur, apa nih saiki? Mungkin bahasanya, wah tambah jauh. Kanjeng Nabi itu absahuman nataqa bid-dot. Orang yang paling fasih mengucapkan dot itu Kanjeng Nabi. Kita paling tidak bisa baca dot itu kita. Ramadan ramlan, murtado murtolo, ridho rilo. Jadi dari segi mulut, cangkem, bahasa adoh, dari tempat tinggal adoh, dari darah adoh, apa nah? Mungkin kulitnya nempel. Ya tambah orang. Kanjeng Nabi itu putih semua abang. Jadi kalau kena sinar matahari, terus sininya merah, putih semua. Kanjeng Nabi. Lah kita orang kulitnya sawo bosok. Waduh banget. Udah, sekarang apa yang mendekatkan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad dari segi apanya? Bahasa tidak, hidungnya tambah adoh meneh. Kanjeng Nabi buangin, kita bangin tapi ke dalam bangin. Kulitnya gak podo, omongannya gak podo, tempatnya jauh, ora pernah apa-apa. Itu kita dengan Kanjeng Nabi. Kok melok Kanjeng Nabi? Sampeyan pikirin. Padahal ada orang itu yang tonggo pet. Tonggo pet ini rumahnya ini pet. Ada yang tonggo pet. Paman Cer, dia itu saudaranya, ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah itu mempunyai saudara dia itu. Jadi paman Cer. Sudah, bukan ini tok. Dia yang tonggo pet paman Cer ini itu besanan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak dua, bukan satu orang, dua. Dia punya anak laki-laki, Utbah dan Utaibah, dikawinkan putrinya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Dah,
tonggo pet, pamancer, pisanan anak dua. Diajak kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya tidak mau, tapi misuh. Sampai tidak ingat itu waktu kanjeng Nabi di Bukit Sofa itu dengan orang-orang dipanggil semua, diajak nyembah Gusti Allah. Itu pertama kali orang yang ngomong interupsi itu ini tonggo pet, pamancer, pisanan anak loro. Namanya Abdul Uzza. Kalau saya tunjukkan julukannya sampai pasti kenal. Dia pada waktu itu ngomong, lagi pidato kan Nabi, ya Muhammad, tabban lah, alihada ya maktam, dipisoi kan Nabi, pengajar mak, mbak omongin ini, pengiran baik-baik banyak kok kamu suruh satu aja, ngamuk. Ini orang ini marah tidak marah, mukanya merah, muruk. Karena itu orang-orang Arab menyebut dia Abu Lahab. Lahab itu nyala api. Dia mukanya kayak nyala api karena selalu marah. Tidak pernah syukur dari ngamukan. Diajak kanjeng Nabi misuh. Karena misuh diwales oleh Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Ketika Al-Quran turunkan ayat ini, anaknya dua, Utbah Utaibah dipanggil, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak aku anakku. Sayyidatina Ruqayyah dipegat Utbah, Sayyidatina Ummu Kulsum dipegat Utaibah. Kelak kemudian nanti Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, Sayyidina Utsman ngududi bahasa Jawane Sayyidatina Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Dzun-Nurain. Sampai tanyakan sekarang, sama tanya kepada profesor-profesor, baik yang gondrong maupun yang botak. Aman tanya, bagaimana orang Ponorogo, Temanggung, Blitar, Tulungagung kok ikut kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jauhnya kayak begitu? Abu Lahab yang begitu dekatnya tidak ikut kanjeng Nabi, malah misuh. Amin tanyakan. Profesornya tambah botak lagi, nggak bisa jawab. Tapi kalau sampean tanya saya, jawabnya gampang. Nah, ya begitu itu maunya Gusti Allah. Terus nanti Gusti Allah paling ngono. Gusti Allah itu menurut bahasa Betawi maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Mau gue. Mau langsung ngaku iman. Abu Lahab tidak semau gue. Ini yang saya katakan nikmat besar. Jadi ikut kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu anugerah, bukan usaha kita. Orang beriman paringan Gusti Allah Taala. Sampean itu mendapat anugerah dari Allah Taala, dipilih dari 7,5 miliar manusia yang hidup sekarang ini. Ini luar biasa besar. Abu Lahab saja tidak bisa. Innaka, kanjeng Nabi itu ingin sekali mereka yang dicintai oleh Rasulullah itu dikasih iman, diberi hidayah. Abu Thalib, Abu Lahab, tapi Allah apa firman-Nya? Innaka la tahdi man ahbab. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai.
Tapi Allah lah yahdi mayasya. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau ada orang nepuk dada, ada mubalik nepuk dada, ini orang sini, kalau tidak kena aku, babung semua. Ini menjadi orang ini kan saya. Kalau ada yang nepuk dada gitu, panggil, temukan sama Abu Lahab. Tolong Abu Lahab itu diimankan ini, kasihan. Namanya kan Nabi enggak iman ini. Coba sampean pidato ini supaya ini. Nah, ada pidato yang lebih fasih dari Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul belum dakwah, belum ngomong saja orang sudah senang kok. Nah sekarang ini orang nyalon dapur itu terus dalil barang senet nih weteng kok. Nepuk dada, katanya dia yang membuat orang-orang ini jadi baik, jalan. Allah. Makanya saya mengatakan ini adalah anugerah yang besar sekali yang harus kita syukuri. Syukurnya bagaimana? Apa kayak pembawa acara tadi? Malah kita melahirkan syukur kita dengan bersama baca alhamdulillah gitu. Syukur kita tidak berhenti di situ. Sampai perhatikan, kita dipilih Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur berikutnya, lah kok ikutnya kok Nabi Muhammad? Kita bersyukur bahwa pemimpin besar kita, pemimpin agung kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersyukur karena Nabi kita, tuntunan kita, imam kita yang kita ikuti adalah manusia yang mengerti manusia. Kita semua adalah manusia. Pemimpin kita adalah manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang ketoknya manusia, kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Dikiranya yang manusia itu ya yang kayak dia saja, yang tidak kayak dia bukan manusia. Jadi ukuran melihat manusia itu dirinya. Kalau tidak seperti dirinya, dianggap tidak manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang, Mbah, saya ini kok sumpek terus Mbah, mau saya dikasih ijazah bacaan-bacaan gitu supaya saya ini padang hati gitu. Oh iya, iya, ini ya, catat. Ini ayat kursi, tahu ya ayat kursi ya? Tahu Mbah. Ya itu sehabis sholat, setiap habis sholat dibaca 35.000 kali ya. Semaput tempatnya kayak digital gratis. Komoto ayat kursi 5.000. Kenapa? Karena dia itu bermakna ngukur orang manusia itu seperti dia. Kalau tidak seperti dia bukan manusia. Kalau Kanjeng Nabi kan enggak ngerti manusia. Manusia itu ada yang TK, bahkan ada yang PAUD, ada yang SD, ada yang SMP. Sekarang kan enggak semua digebiah-uyah. Rumah sana perguruan tinggi kabeh. Ya anak TK dikuliahi perguruan tinggi, bener kan? Kanjeng Nabi ngerti. Alhamdulillah lagi kita sudah dipilih pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampean lihat itu perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang berat apa? Coba sampean ngacung yang merasa berat dengan perintah Kanjeng Nabi apa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua perintahnya Kanjeng Nabi itu diembel-embeli semampumu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, laksanakan semampumu. Dan ini sesuai dengan firman-Nya Allah,
Allah juga berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu semampumu. Yang saya heran itu kok jarang sekali khotib-khotib yang bilang ittaqullaha mastata'tum. Senengannya kok ittaqullaha haqqa tuqatih. Begitu luwih galak timbangan Gusti Allah. Semampumu. Saya punya kawan itu dikiranya sholat itu sulit. Dia poso Senin Kemis. Sak bojone. Ora trimo Ramadan, Senin Kemis. Tapi bilang sama saya, sampean tahu sendiri saya ini hidup saya kecukupan, rumah saya 2, mobil saya banyak. Saya di samping poso Ramadan masih poso Senin Kemis. Tapi kenapa saya masih suka sumpek ini? Tak gede. Mungkin sampean sholatnya yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin ketika sholat itu ngelamunnya 90%, ya dikurangi lah ngelamunnya. Kalau bisa 50%, kalau tidak 70%, masa begitu bagus langsung ngelamun. Ngerti-ngerti salam, kaget ngerti imamnya salam. Ketika saya ngomong begitu, dia malah ngomongnya, duh, kalau sholat saya memang belum ngelakoni. Masya Allah, nah ini piye? Wes puasa Senin Kemis sekarang kok sholat belum ngelakoni, itu gimana sampean itu? Nah, saya itu hanya bisanya hanya katok ya. Duh, sampai ini gimana? Sholat itu bacaannya ya pakai katok itu. Masa kiai, misalnya panggil saya kiai tapi sampean masak-masak gitu ya. Kamu nggak percaya? Kalau nggak percaya tanyakan kiai yang lain lah. Seandainya ini sholat itu ya Fatihah itu. Bahkan kalau sampean tidak bisa baca Fatihah, bisanya apa? Bisanya cuma Allahu Akbar. Karena sering mendengar orang demo. Ya sudah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa ya Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Antum Allahu Akbar. Masak aja. Kok masak terus saya? Sekarang mau bilang masak, jangan panggil kiai ya dia. Wah aneh, panggil kiai kok masak di kantor ini. Nah, katanya dia itu saya lihat kalau rukuk dan sujud kok umi-umi kan. Duh, sampean umi-umi juga boleh. Lu apa yang saya umi-umikan? Lah ono boleh sih umi-umi no. Enggak ada ya sudah. Itu yang umi-umi itu kan ada yang diumi-umikan. Itu aneh kan. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Tidak ada. Di Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang sulit. Yang mempersulit itu orang-orang Islam sendiri yang nggak patut paham. Itu gampang. Kanjeng Nabi tidak hanya mengatakan ad-dinu yusrun, tidak hanya ad-dinu yusrun, tapi inna dina yusrun. Inna itu dalam gramatika Arab itu mengukuhkan, sungguh agama itu mudah. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau orang mau memberatkan agama, dia yang akan kalau kalah dengan agama itu. Mana aja ngebot enteng. Enteng ya enteng. Ya, apa yang berat? Ini masih syukur ini, masih berturut lagi. Syukur meneh sing sampean melok NU tambah meneh. Lho kenapa? Sebab NU itu Nahdlatul Ulama. Orang yang di situ ikut ulama. Ulama NU bukan ulama cara Indonesia. Bagaimana? Ulama NU boleh dicek. Wong kowe mau ngurungokno ning gone media sosial, Pak. Coba kumpulkan itu yang katanya ulama-ulama itu dengan ulama-ulama NU. Suruh Basul Masail bersama-sama. Amin akan melihat. Ulama Nahdlatul Ulama itu ilmu agamanya bisa dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sekarang orang
Sering ustaz mubarak dengan gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna dina itu innamal a'malu binniyat. Kayak Kanjeng Nabi itu tetangganya. Lah sampean juga bilang begitu tadi. Rasulullah bersabda gitu. Nanti akan ditanya di sana. Kalau saya ditanya, sampean kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, innad dina yusrun. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dulu yang sampai tanya? Yang innamal a'malu binniyat apa yang innad dina yusrun? Saya tanya dulu. Ya innad dina yusrun dulu. Innad dina yusrun. Saya dengar dari guru saya, Kiai Bisri Mustafa. Silahkan tanya sama Kiai Bisri Mustafa. Saya dengar dari Kiai Ali Maksum. Tanyakan sama Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum dulu. Kiai Bisri akan ditanya, kamu kok bisa mengatakan kepada Mustafa Bisri bahwa inna dina yusrun ini dari Rasulullah? Saya mendengar dari guru saya Umar Hamdan. Umar Hamdan nanti ditanya, Syekh Umar Hamdan ditanya, kamu kok bisa mengatakan inna dina yusrun itu dari Rasulullah? Saya dari Syekh Saleh. Terus ke gurunya sampai nanti yang terakhir dari mana? Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau innamal a'malu binniyat, saya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani dari siapa? Oh, naik ke atas sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah fa tak terus. Sayyidina Umar dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean mengatakan ini dawuhnya Rasulullah, nanti ditanya dari mana kamu tahu? Ya, saya dari Google. Nah, repot nanti urusannya ini Google ini lembaga apa, rapi hotel. Jadi pertanggungjawaban yang sangat bertanggung jawab dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama inilah yang membuat kita menjadi mantep, karena ini dari Rasulullah. Ada jalur mata rantai kepada Rasulullah, tidak nyomot dari sana sini, apalagi nyomot dari Google, ada yang dari Instagram, ada yang dari Facebook, dari Twitter, bisa ditanya, nanti akan ditanya di sana. Yang sudah 5:30 dari yang terakhir, syukur yang besar sekali yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa kita diciptakan Allah menjadi manusia Indonesia. Sampai boleh mendengar, boleh keliling sendiri. Bandingkan Indonesia dengan tempat-tempat yang lain. Sampai yang di sini bandingkan Taiwan dengan Indonesia. Di sini kadang-kadang kalau sudah hampir musim ini, mau musim rontok ini, nggak jelas ini pakai jaket apa enggak ya. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang tengah jalan jadi panas lagi, kadang-kadang panas tiba-tiba adem nggak karu-karuan. Nanti jangankan sekarang, nanti kalau musim dingin, ya Allah. Di sini sampai berapa paling dingin? 2. Saya pernah mengalami dingin di Eropa 5 di bawah 0. Itu kemulan keluar friside semenitan. Itu aku dewean. Kalau musim panas berapa di sini? 3. Berapa?
438. Saya pernah 45 derajat di Mesir, pernah 45 derajat. Semua yang saya pegang panas semua, naik bis pegangan panas semua. Tempat tidur saya di asrama itu saya siram pakai air. Saya ambilkan air pakai timbul, terus saya siramkan supaya saya bisa tidur karena panas sekali. Saya kembalikan timbul, balik ke sini masih tidak panas lagi. Di situ saya teringat tanah air itu, ya Allah. Tidak ada panas yang ekstrim, tidak ada dingin yang ekstrim. Apa saja, kalau tahu kalau enggak, kalau dilempar jadi pohon, jadi pohon mangga, dilempar blok-blok. Enggak kok di Arab, di Mesir, rumput disirami, nah ini saya gak pukul-pukul. Di kita itu oyot itu bisa digodok di tangan enak-enak kan, digoreng ya enak. Telo pohon itu. Kita mempunyai laut sekian luasnya. Jika peneliti kasih benang, kasih umpo, lemparkan ke laut, itu iwak gatel. Kalau dapat 5 luar bisa samangan apa-apa, kurang bayar. Sampai dulu Grand Sheikh Azhar, Grand Sheikh Azhar itu jabatan tertinggi keagamaan di Mesir. Jadi presiden kalau ngangkat menteri agama apa itu atas petunjuknya Grand Sheikh. Dulu waktu Grand Sheikh-nya Sheikh Shaltut pernah ke Indonesia. Di Indonesia dibawa ke Bogor itu. Bahasanya orang Mesir itu lebay. Orang Mesir itu lebay. Mubalaghahnya itu luar biasa. Nah ini orang Indonesia ini nanti kalau di surga ini enggak kaget. Tanah airnya sudah kayak begini. Dia mengatakan Indonesia qit'atun minal jannah, potongan dari surga. Dan memang saya sudah keliling di Amerika, sudah pernah di Eropa, pernah di Jepang, pernah di Taipei, sudah pernah. Ya Allah, di Indonesia itu buah apa yang tidak ada. Dan bandingkan di negara-negara lain, banyak sekali buah yang tidak ada, di Indonesia ada. Ono salak, ono kesemek, ono duku, ono blimbing uloh. Kalu-kaluan, ya Allah, sawo menela, sawo kecek, Bincir gini kayaknya tuh. Kalau dia cabai model apa saja ada semua. Indonesia orangnya luar biasa, tidak ada yang sama, macam-macam. Ono Jawa, ono Sunda, padahal pepet-pepet. Ini Jawa, ini Sunda, ini Madura, beda. Iki ono Jawa, kata Jawa ini Jawa kuek, beda maning. Sekian banyaknya, semuanya bisa bahasa Indonesia. Sampai di Filipina juga 1 kilo lain bahasa dan tidak ada yang bisa menyatukan. Ngowah-ngowah seperti saya ketika di Taipei. Di Indonesia sampai ke Madura, sampai bahasa Indonesia bisa. Sampai dari Sunda kemana? Ke Jawa. Ke Jawa ke Sumatera bisa berkomunikasi. Luar biasa. Agamanya macam-macam. Segi Islam aja puyang-yang. Ya Allah. Mana Islam cingkrang, mana Islam ngandung. Ini semua. Dan itu dipahami betul oleh ulama-ulama NU. Ulama-ulama itu karena lahir dari Indonesia. Umumnya dari desa-desa. Kalau yang nyari dari budak-budak. Kalau NU itu dari desa-desa. Jadi asli desa
Bisa. Jadi bisa menyadari ini loh, Indonesia harus disyukuri. Caranya mensyukuri sama dengan mensyukuri tadi itu. Mensyukuri kemanusiaan dengan menjaga kemanusiaan. Mensyukuri keislaman, menjaga keislaman. Mensyukuri Indonesia, menjaga Indonesia. Jaga Indonesia. Ini sekarang sudah ada naga-naganya mau dibikin tidak seperti Indonesia semula. Indonesia sampai apa gitu loh. Intinya itu KPI ini niru di luar negeri. Wong Indonesia itu penyakitnya kan nirunan itu. Nirunan tuh ya. Nek niru, angger niru. Orang Indonesia itu nirunan, kalau nirunya angger. Ono cewek Prancis nganggo sepan. Wah, ketok seksi. Ya mesti ae wong kukunya halus putih kok. Nganggo sepan ya. Gua ini kelas berat ini. Yang lebih kayak Tom. Melok niru pakai sepan. Kayak lepet pakaian ketan. Nak gini. Kalau The Beatles rambutnya gondrong, wah niru, angger niru tak ya? Nggak delok sirai. Iya, sirai cilik kok pentol korek. Dikai rambut gondrong tengah lucu. Ketika Pak Harto juga begitu, ketika Pak Harto membangun ekonomi, ya niru barang. Akhirnya masyarakatnya ya seperti masyarakat barat, masyarakat materialistis yang jauh daripada rohani. Nah itu, kita punya sendiri yang namanya Pancasila itu, ono ketuhanan yang Maha Esa. Itu kabeh kok Kanjeng Nabi kok itu, ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Akbar. Kemanusiaan yang adil dan beradab, walaqad karamna bani Adam. Persatuan Indonesia itu ya, ada semua pun. Makanya kita mempertahankan Pancasila bukan tidak tanda, pakai data. Saya ini kepingin gaya model-model agama Islam sing asale menyenangkan jadi medeni wong. Jadi tidak ada luhut dakwah. Luhut dakwah itu adalah yang kira-kira mengajak orang. Ngajak orang. Ojo malah ndadekno wong wedi. Mana saya itu suka kalau medsosan itu entah di Twitter apa di Facebook itu saya senang sing santai-santai, sing guyon, ora sing petentengan. Petentengan ini iso ilang akal. Ilang akal. Wong pemilu 5 tahunan, di masane ila yaumil kiamah. Semua energi dikeluarkan semua, sampai keluar pisoi, dulur dimusoi. Itu nggak ngomong. Itu mau 5 tahun ya. Engko 5 tahun neh iku ono neh pilihan presiden kuwi. Calonnya ora Prabowo mbek Jokowi meneh. Engko wong nyono mbek nyoto apa-apa. Mungkin awakmu kok sing dicalono. Aja mbok entek-entekno energimu sekarang. Rumangsane wah ono sing ngantek rumangsane kiamat. Pilihan presiden Indonesia itu maksudnya pilihan presiden dunia. Presiden dunia. Gembor-gembor Gusti Allah barang. Apa semakin jenengan mboten menganggap. Kalau sapa pentengan biasa saja lah. Mun iki sing terakhir nek pancen nyukuri paling nikmat dipilih jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajaran umum yang paling berguna bagi kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini waktu, yaitu sikap sederhana dalam sederhana sak madya jarene wong Jawa.
tengah-tengah jarine wong Indonesia. Tawassut jarine wong Arab niki. Khairul umur awsatu. Dalam segala hal. Dahar sedengan. Dahar sedengan itu sak piring. Nek piringnya gede. Nek piringnya cilik karo tengah piring. Ngombe sedengan. Nek ngene iki berlebih-lebihan. Aku ya bilang Wong siji ngombene semene iku berlebih-lebihan. panitia bingung. Apa-apa? Seneng sedengan. Benci apa meneh? Benci kalau memang tidak bisa tidak, umpamanya jenenge manusia, ya benci sedengan saja lah. Tidak usah sampean ketemu aja di sebuli. Ini kita sekarang, kenapa kita resah kalau melihat medsos? Karena ada orang-orang yang kehilangan akal gara-gara berlebih-lebihan seneng, berlebih-lebihan benci. Lalu lupa, orang yang berlebih-lebihan lupa Gusti Allah. Nek lupa Gusti Allah, terus lupa diri. Jadi urutannya ngono. Wong sing berlebih-lebihan iku terus lali Gusti Allah. Nek lali Gusti Allah, terus lali awake Dewe. Sampeyan lihat iki. Lali nek Prabowo mek Jokowi padha Indonesiane, rumasane sitoke londo, sitoke Arab. Lali kalau dua-duanya ini nyalon presiden Indonesia, bukan kok presiden Australia atau mana. Lali nek iki dulure dhewe. Mergo sitoke kono sitoke kene terus tukaran. Malah fitnah-fitnahan bareng. Mulane Gusti Allah mrimakno napa ndhawuhi wong-wong orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman didhawuhi Gusti Allah laqatun kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalian jangan seperti orang yang lupa Allah. Nanti kamu dibikin lupa dirimu sendiri. Nali awal itu. Aku ini orang Islam. Ya orang Islam malah dijuluki ustaz, dijuluki ulama barang. Kok isoe kok bahasa ngono. Lah itu terus ilmune kontil. Sampai tinggal diteni saja lah. Gampang ya, wong kadang-kadang kita itu juga masyarakat itu juga gak titen itu apa. Jadi diteni saja. Kalau dia ngaku pemimpin Islam berarti dia meneruskan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia membawa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua contoh itu. Sitoke raine Sumeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sijine raine kaya wong kebet ngising Abu Jahal. Nek kadoan padha jobane, padha serbanane, padha jenggotane. Tapi sing sitok bareng cedak, sitoke Sumeh, sitoke kaya wong kebet ngising. Sitoke fasih. Dikir sitoke fasih misuh. Sampai kan niteni ngono wae. Iki kok disebut penerusé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku raine Sumeh apa kaya wong kebet ngising. Nek sampe ra iso niteni iku kok padha wae delok cangkeme. Sitoke zikiran apa sitoke misah, wis terang sing misah ora ngoten mawon. Gampang. Urusannya apa anggere misah, fasih wis dudu ngono. Wis dudu mbok iki omongan kula. Ini fatwa. Tahu dia. Kalau ngaku kiai, ngaku ustaz, ngaku penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kok misuhe fasih. Jelas. Ngaku sih. Jelas bohong. Itu kali.
ngaku muni ulama, ngaku muni ustaz, tapi kok ngejak elek jelas itu kok Kanjeng Nabi. Sitok nek kaya apa ae kok serbane sak bak truk kurang apa. Jenggote tekan udel. Wah. Tapi nek fatwane ngebot-ngeboti sampean wis ora. Mawon gampang. Misale ngono dipanggil ulama segala macam terus kondangan. Saudara sekalian, kalau sampean ingin selamat dunia akhirat, berpuasalah 2 hari 2 malam, tidak usah buka, tidak usah sahur. Pret tenang. Pokoknya jadi ngebot-ngeboti wong jelas itu kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ngawon. Gampang lho tenane gampang. Ora ngebot-ngeboti sampean lho, ngebot-ngeboti wong lho. Beda ngebot-ngeboti wong mek ngeboti sampean dhewe. Kadang-kadang sampean iki wong liyane muni ora apa sampean muni apa dhewe. Wong-wong muni, apik karo dulur ku abot ora. Lho ora tau mbek dulur. Apik karo jaran lha iku angel. Lah sampean ngomong sabot dhewe. Apik karo bojo abot apa enteng? Abot. Niku jare wong ora kok jare sampean abot ke bojo. Ya Allah, menemu terus. Mabokan. Tuman. Iki sedaya untuk titenan kita, ojo ane tanu grup. Ana grup. Kok niku follower-e kathah kok. Kadang-kadang sing muskil niku yang takok ya nek niku mboten bener. Kok followernya kok banyak. Nang kok kandhani. Teng Quran iki disebut wonten dawuh wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Supaya awake dhewe sing duwe ilmu aja sombong iki dawuh. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang pandai pasti ada yang lebih Pandai. aja sombong kok ilmu. Di atas orang yang pandai masih ada yang lebih pandai. Kula maca niki terus nggak ada pikiran dhewe. Nek ngono batah takul li jahilin jahul. Di bawah orang yang bodoh ada yang lebih bodoh lagi. Jadi bodoh niku sami kale pinter. Pinter iku ono undak-undakane. Iki pinter iki rada pinter, pinter banget. Pinter pak. Misal yang omong bodoh, goblok. Goblok men. Entuk. Jadi nggak ada orang bodoh kok diikuti orang banyak, kamu merasa gawok, merasa gumun, merasa heran. Di bawah orang yang bodoh masih banyak yang ukurannya Kanjeng Nabi al khairu kullu bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli alaihi. Lalu sampai ngampun selawat tok tapi ya terus mempelajari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli wasallam. alaihi. Mangke sing paling parek karo Gusti Allah ning dina kiamat. Ora kok ustaz, ora kok kiai, ora kok ulama,